Ini rumusnya ya. Ini jarang diketahui nih, tapi insya Allah kalau paham ini, insya Allah senang menikmati. Tapi jaga ya, ini rahasia diantara kita aja nih. Gini, dalam fikih rizki itu ada 3 hal yang pokok. 1, rizki itu akan diberikan. Rumusnya ya, akan diberikan saat ikhtiar kita keluar, apapun jenisnya. Sudah jelas itu ya. Itu ada di Quran surah ke-51 ya, di ayat 22. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit telah ditetapkan kadar rezekimu, dan dijanjikan oleh Allah pasti diberikan. Nah, kapan itu diberikan? Ketika ikhtiar kita keluar. Jadi yang laki-laki, yang ikhwan ini, contoh ini, kita sudah siap saja untuk keluar, baru bawa map melangkah untuk menjemput rezeki Allah, ya, itu sudah ditetapkan keluar. Cuma sampainya kapan kita terima, nanti ada aturan lagi yang mengikat. Ya, sesuai dengan kadar niat nanti. Niatnya apa nih? Apakah mencari rezeki untuk kebutuhan dunia saja? Apakah mencari rezeki untuk mendapatkan ridha Allah? Ya kan? Niatnya bisa berbeda. Nah, berdasarkan niat itu nanti Allah arahkan untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi berlaku hukum kedua, ikhtiar Anda itu telah mengeluarkan rezeki dan tidak akan menguranginya. Ya, paham dulu sampai sini dulu ya, pelan-pelan dulu. Nah, jadi ini yang pertama dulu. Rezeki sudah ditetapkan, pasti diberikan. Cara Allah memberikan, kita bergerak, itu rezeki ditetapkan turun. Jelas? Nah, diterimanya oleh kita nanti kembali berdasarkan ikhtiar kita dan niat kita untuk mendapatinya. Innamal a'malu bin, ya, itu dalil hadisnya. Jelas ya? Sampai sini dulu. Yang kedua, rezeki tidak akan tertukar dan berkurang. Karena kadarnya sudah pas. Ya, tepat, pas, tidak ada yang berkurang dan tidak akan tertukar. Kalau Anda yang berikhtiar, tidak mungkin datangnya ke teman Anda, mustahil. Kalau kita yang berikhtiar, tidak mungkin kepada saingan kita, itu mustahil. Ya, kan ada persaingan dalam bisnis kadang-kadang kan. Kalau Anda yang ikhtiar, tidak mungkin ikhtiar Anda hasilnya diberikan kepada lawan bisnis Anda, itu mustahil. Pasti jatuhnya ke Anda juga, tidak akan ke yang lain. Kecuali dalam satu bab rumah tangga. Ya, usaha ayah kadang diberikan rizkinya mengalir kepada anak, atau usaha anak akan mengalir kemudian dampaknya kepada orang tuanya. Itu sudah rumus. Ya, awas, hati-hati. Jadi kalau Anda ingin mudah berkehidupan ke depan, didik anak dekat dengan Allah. Ketika anak itu jadi baik, keberkahan pada anak itu akan menular kepada kedua orang tuanya. Ya, Bapak Ibu pengen haji, nabung banyak, belum berangkat, sudah antrian panjang, kan? Tapi tiba-tiba ada orang yang tetangga anaknya penghafal Quran 30 juz, dapat hadiah haji, orang tuanya ikut, bapaknya ikut, ibunya ikut, gurunya ikut. Ya, jadi nanti ada 2 ayat di dalam Al-Quran yang menjamin usaha orang tua mengalir ke anak, usaha anak mengalir kepada kedua orang tua. Babnya keluarkan kalau ingin mudah. Nah, yang ketiga, nanti saya urutkan di papan tulis supaya memudahkan itu. Yang ketiga, ini yang paling penting untuk disadari, urut dulu ya. 1, rizki telah ditetapkan untuk diberikan sepanjang kita mau berikhtiar untuk menjemputnya. 2, rizki tidak akan berkurang dan tidak akan tertukar. Baik ya? Jelas sampai sini? Nah, ketiga, ini yang paling penting. Rizki akan ditentukan keberkahannya berdasarkan nilai keimanan seorang hamba. Catat ya, rizki akan ditentukan kadar keberkahannya. Saya bicara berkah dulu tuh. Berdasarkan kadar keimanan seorang hamba. Yang ketiga ini kaidah khusus yang membedakan antara beriman dengan belum beriman. Sebab kita bisa bertanya kepada Allah, ya Allah, saya sudah beriman, ada hambamu belum beriman. Apa yang membedakan iman saya dengan hambamu yang belum beriman terkait dengan persoalan rizki? Maka turun nanti ada ayat tentang rizki yang dikaitkan dengan iman.
Ya, cara memahaminya bagaimana? Kalau ada yang bergerak, itu pasti rezeki diperintahkan ya untuk diturunkan. Tapi sekali lagi tadi, apakah itu akan langsung diterima atau nanti diakumulasikan, dikumpulkan, yang dengan pengumpulan itu di titik tertentu Allah berikan. Jadi kalau Anda misalnya belum dapat hari ini, belum dapat hari besok, sepekan nyari nggak dapat, tiba-tiba bulan yang ketiga dapat, dan gajinya begitu besar tawarannya, bahkan belum mulai udah dikasih ya pesangon misalnya untuk uang muka banyak sekali. Nah, cara memahaminya bagaimana? Bukan berarti ketika Anda dapat di situ besar, itu akumulasi kumpulan yang telah dikumpulkan dari ikhtiar Anda sejak awal. Paham nggak sampai sini? Paham ya? Nah, kenapa ada hukum demikian? Masuk ke sini dulu nih. Ya, saya mau tanya sebentar. Bapak Ibu, yang para ayah dulu ya, laki-laki lah terutama. Kalau mencari rizki dalam konteks bekerja ya, untuk materi. Karena rizki itu nanti ada ketenangan, anak-anak, keturunan itu rizki juga. Dalam konteks mencari materi, untuk makan, untuk minum dan sebagainya, saya tanya, untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk mencari ridho Allah? Udah jujur aja, nggak usah. Bahas sini dulu. Udah, wajahnya nampak kok ini. Saya tanya, untuk kebutuhan hidup atau mencari ridha Allah? Nah, ini nomor satu. Nggak mau kalah dua-duanya. Ridha Allah. Ini sekedar dunia. Pelan-pelan ya. Ketika Anda mencari rizki hanya untuk dunia, maka yang berlaku hukum dunia. Ya. Semakin Anda bekerja keras, semakin Anda dapat. Semakin Anda kreatif, semakin mudah dapat. Ya, semakin pintar, semakin mudah dapatnya. Di sini tidak berlaku masalah iman. Karena semua sama, Allah tetapkan hukum dunia. Siapa yang bekerja keras, siapa yang mau kreatif, siapa yang punya inovasi, siapa yang makin pintar, mudah dia mendapatkan dunia. Ada ilmu menambah, dunia dapat. Man arada dunya, kata Imam Syafi'i, fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin menguasai dunia, dengan ilmu bisa dapat. Ini. Ada ilmu kreativitas, ada serius, sungguh-sungguh. Kerja yang serius, sungguh-sungguh. Itu. Jadi kalau misalnya orang serius, sungguh-sungguh, kreatif, inovasinya ada, bisa buat sesuatu yang orang lain nggak buat, dia bisa sukses. Hukum dunia. Gitu. Tapi semua apa yang didapatkan pun untuk memenuhi kebutuhan dunia saja. Nafsu ada di situ, persaingan ada di situ, ya, popularitas ada di situ. Makanya orang-orang yang kerjanya orientasi dunia itu pada umumnya, pada umumnya apa yang didapatkan hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya saja. Selesai sampai sini. Nafsu itu kan nggak berhenti. Makanya perlombaannya berapa banyak? Ayo, siapa yang duluan dapat 10 triliun? Siapa yang duluan dapat 20 triliun? Dunia. Dan gak akan berhenti. Begitu dapat, pengen nambah lagi. Dapat, pengen nambah lagi. Walaupun yang dipakai mungkin tidak sampai ke situ. Sekarang saya tanya Anda ya. Mengumpulkan sesuatu yang tidak Anda gunakan, bermanfaat tidak? Ya. Ibu misalnya mengumpulkan kayu bakar banyak sampai seruangan masjid ini, Bu. Ya. Tapi yang ibu pakai sehari cuma satu. Ya, dikumpulin 1, 2, penuh, tapi yang dipakai 1. Tapi nggak pernah puas melihat, pengen lagi, sampai 10 masjid kayu dikumpulkan. Yang dipakai cuma 1. Kira-kira perbuatan semacam ini bermanfaat tidak? Nah, jika ada orang yang banyak bekerja, hanya membutuhkan sesuatu untuk memenuhi keinginannya saja, ketahuilah Anda terjebak dalam kehidupan duniawi. Mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi kalau bekerjanya hanya untuk tambah tabungan lagi, cek saldo, bandingkan dengan teman-teman, tapi dari apa yang dikumpulkan tidak membuat Anda lebih baik. Ya, yang paling bahaya tuh gini, pas sakit carinya obat generik. Padahal kayaknya minta ampun gitu. Ya, yang itu menunjukkan bahwa ada sifat dunia yang menguasai. Pada diri pribadi pun bersifat masih kikir. Nah ini ya, ini yang berbahaya ini.
Ya, kalau bekerjanya nggak ada masalah, serius dapat nggak ada masalah. Cuma yang dapat ini mengeluarkannya seperti apa? Kalau hanya mengumpulkan, hanya pamer, hanya untuk update, dia mau menyampaikan dengan pamernya, pakai hukum dunia, nggak bisa disalahkan dalam konteks dunia. Walaupun secara moral dalam hukum agama ini tidak dibenarkan. Jelas nggak sampai sini? Ya, sekarang saya tanya, ada nggak orang misalnya OKB misalnya, orang kaya baru gitu. Nah, baru kaya langsung pasang status, ada yang begitu. Ya, dapat mobil baru pasang status, ada yang begitu. Nah,